Menjelang FIFA Series, dinamika di tubuh timnas Indonesia bergerak semakin cepat dan kompleks. Bukan hanya soal persiapan teknis di lapangan, tetapi juga manuver di balik layar yang mulai terendus publik. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah kuatnya lobi yang dikaitkan dengan John Herdman. Pelatih yang dikenal metodis dan penuh perhitungan ini disebut tidak tinggal diam dalam membangun fondasi jangka panjang tim nasional. Nama Pascal Struijk muncul di tengah pembahasan tersebut. Kemunculannya bukan sekadar gosip biasa, melainkan dibicarakan dalam konteks yang lebih serius. Struijk adalah pemain yang terbiasa berada di level tertinggi sepak bola Eropa, dan setiap pembahasan mengenai dirinya tentu tidak bisa dianggap ringan. Jika sebuah nama seperti ini mulai masuk radar, itu menandakan adanya perubahan cara pandang dan ambisi. John Herdman dikenal sebagai sosok yang tidak hanya bekerja di atas lapangan. Ia aktif membangun komunikasi, melakukan pendekatan personal, dan mempelajari latar belakang pemain secara mendalam. Dalam pengalamannya menangani berbagai tim nasional, Herdman seringkali menempatkan aspek manusia sebagai bagian penting dari strategi. Oleh karena itu, lobi yang ia lakukan bukan bersifat instan, melainkan terstruktur dan berjangka panjang. Publik seringkali memandang lobi sebagai sesuatu yang sensasional. Padahal dalam sepak bola modern, hal ini merupakan bagian dari proses profesional. Tim-tim besar dunia melakukannya dengan pendekatan yang matang. Herdman membawa pola pikir serupa. Jika ia mulai melirik nama tertentu, berarti ada kebutuhan yang ingin diisi dan visi yang ingin diwujudkan. Dalam konteks timnas Indonesia, munculnya nama Struijk mencerminkan ambisi untuk meningkatkan kualitas lini tertentu. Namun, proses ini tidak sederhana. Ada banyak tahapan yang harus dilewati, mulai dari komunikasi awal, kajian administratif, hingga kesesuaian dengan rencana jangka panjang. Herdman dikenal tidak terburu-buru dalam hal ini. FIFA Series menjadi momentum yang tepat untuk menguji kesiapan tim secara menyeluruh. Ajang ini bukan sekadar uji coba, tetapi ruang evaluasi. Herdman dapat melihat sejauh mana struktur tim berjalan, bagaimana respons pemain terhadap tekanan, dan apa saja yang masih perlu diperbaiki. Dalam situasi seperti ini, wajar jika ia juga memikirkan penguatan jangka panjang. Di sisi lain muncul pernyataan dari Kim Jong menegaskan kesiapan menghadapi timnas Indonesia dengan full squad. Pernyataan ini memberi warna tersendiri pada dinamika jelang FIFA Series. Lawan yang menurunkan kekuatan penuh menandakan bahwa mereka memandang Indonesia sebagai ancaman yang layak diperhitungkan. Ini adalah perubahan persepsi yang signifikan. Tantangan tersebut juga menjadi ujian mental bagi timnas Indonesia. Bermain melawan lawan dengan kekuatan maksimal membutuhkan kesiapan fisik dan psikologis. Herdman memahami bahwa inilah jenis pertandingan yang diperlukan untuk mengukur level sebenarnya. Ia tidak menghindari tantangan, tetapi mempersiapkannya dengan matang. Di tengah semua ini, publik dihadapkan pada berbagai spekulasi. Ada yang melihat lobi Herdman sebagai langkah berani, ada pula yang menilainya terlalu ambisius. Namun yang sering luput adalah proses di baliknya. Herdman tidak bekerja sendirian. Ada tim, data, dan evaluasi yang mendukung setiap langkah. Struijk sendiri menjadi simbol dari arah baru. Terlepas dari apakah proses ini akan berujung pada hasil konkret, pembahasan ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia tidak lagi pasif. Ada upaya nyata untuk membangun tim yang kompetitif di level internasional. Dan ini bukan pekerjaan semalam. Perlu dipahami bahwa setiap keputusan membawa konsekuensi. Integrasi pemain baru, apalagi dari level tinggi, membutuhkan manajemen yang cermat. Herdman harus memastikan bahwa keseimbangan tim tetap terjaga dan tidak mengganggu dinamika internal. Inilah tantangan kepelatihan yang sesungguhnya. Dengan semua faktor ini, FIFA Series menjadi lebih dari sekadar agenda rutin. Ia menjadi panggung awal untuk menguji visi, strategi, dan kesiapan mental. Lobi, tantangan, dan persiapan menyatu dalam satu narasi besar tentang masa depan timnas Indonesia. Cerita ini masih berjalan. Banyak hal yang belum terungkap ke publik. Namun satu hal sudah jelas, langkah-langkah yang diambil menunjukkan keseriusan dan ambisi. Dan publik kini menanti bukan hanya hasil di lapangan, tetapi juga arah yang akan ditempuh ke depan. Jika dilihat lebih dalam, langkah-langkah yang dilakukan John Herdman mencerminkan perubahan paradigma dalam pengelolaan timnas Indonesia. Ia tidak hanya berpikir untuk satu turnamen atau satu agenda, tetapi membangun kerangka besar yang berorientasi jangka panjang. Dalam kerangka ini, FIFA Series hanyalah salah satu titik evaluasi, bukan tujuan akhir. Setiap pertandingan, setiap nama yang muncul, dan setiap tantangan dilihat sebagai bagian dari proses pembentukan identitas tim. Pendekatan ini membuat Herdman harus menyeimbangkan antara kebutuhan instan dan visi masa depan. Ia menyadari bahwa publik menginginkan hasil cepat, namun ia juga paham bahwa fondasi yang rapuh tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, setiap manuver termasuk lobi terhadap pemain potensial dilakukan dengan kalkulasi yang matang. Tidak ada langkah yang diambil hanya untuk meredam kritik
atau memenuhi ekspektasi sesaat. Nama Pascal Struijk menjadi contoh konkret bagaimana Hartman memandang potensi. Bukan sekadar soal kualitas individu, tetapi juga kesesuaian dengan sistem dan karakter tim. Pemain dengan pengalaman kompetisi tertinggi membawa nilai tambah, tetapi juga menuntut penyesuaian. Hartman harus memastikan bahwa setiap elemen baru bisa berintegrasi tanpa mengganggu harmoni yang sudah ada. Di sisi lain, pernyataan Kim Jong menantang dengan full squad memberikan tekanan tambahan. Lawan tidak lagi sekadar menguji, tetapi benar-benar ingin mengukur sejauh mana kekuatan Indonesia. Tantangan ini bisa menjadi pedang bermata dua. Jika berhasil dihadapi dengan baik, kepercayaan diri tim akan meningkat signifikan. Namun jika tidak, tekanan publik bisa menjadi beban. Hartman tampaknya menyadari risiko ini. Oleh karena itu, ia menekankan pada kesiapan mental. Baginya, pertandingan internasional adalah ujian karakter. Pemain tidak hanya diuji secara teknis, tetapi juga secara emosional. Bagaimana mereka bereaksi terhadap tekanan, bagaimana mereka menjaga fokus, dan bagaimana mereka bekerja sebagai satu kesatuan menjadi indikator utama. Dalam situasi seperti ini, komunikasi internal menjadi sangat penting. Hartman dikenal sebagai pelatih yang dekat dengan pemain, namun tetap tegas dalam prinsip. Ia berusaha menciptakan lingkungan di mana pemain merasa dipercaya, tetapi juga bertanggung jawab. Pendekatan ini seringkali menghasilkan respon positif, terutama dalam jangka menengah dan panjang. Publik mungkin hanya melihat hasil akhir, tetapi proses di baliknya jauh lebih kompleks. Setiap keputusan membawa implikasi, memanggil atau tidak memanggil pemain tertentu, memilih strategi tertentu, dan menanggapi pernyataan lawan adalah bagian dari permainan yang lebih besar. Hartman bermain di level ini dengan kesadaran penuh. FIFA Series menjadi arena pembuktian awal, bukan hanya bagi pemain, tetapi juga bagi filosofi kepelatihan Hartman. Apakah pendekatan rasional dan terstruktur ini mampu menjawab tantangan? Apakah tim siap menghadapi lawan yang datang dengan kekuatan penuh? Pertanyaan-pertanyaan ini akan segera menemukan jawabannya. Nama Struijk tetap menjadi bagian dari diskusi yang lebih besar. Terlepas dari hasil akhirnya, isu ini telah menggeser cara pandang publik. Timnas Indonesia kini dibicarakan dalam konteks yang lebih ambisius. Ini adalah perkembangan yang patut dicermati, tetapi juga harus disikapi dengan kepala dingin. Yang terpenting, publik perlu memahami bahwa transformasi tidak pernah instan. Ada fase adaptasi, ada kesalahan, dan ada pembelajaran. Hartman tampaknya siap melalui proses ini, meskipun tekanan datang dari berbagai arah. Ia membawa pengalaman dan metode yang telah teruji, namun tetap harus beradaptasi dengan konteks lokal. Dalam menghadapi tantangan Kim dan persiapan FIFA Series, Timnas Indonesia berada di persimpangan penting. Hasil di lapangan akan menjadi penilaian awal, tetapi bukan satu-satunya ukuran. Yang lebih penting adalah, apakah tim menunjukkan kemajuan dalam struktur, mentalitas, dan identitas permainan? Cerita ini masih terus berkembang. Banyak detail yang belum diketahui publik, dan banyak keputusan yang masih berada di balik layar. Namun satu hal yang semakin jelas, arah yang ditempuh menunjukkan keseriusan dan visi. Timnas Indonesia tidak lagi berjalan tanpa peta. Kini semua mata tertuju pada FIFA Series, bukan hanya untuk melihat skor akhir, tetapi untuk membaca tanda masa depan. Apakah lobby, persiapan, dan tantangan ini akan berbuah hasil? Jawabannya akan segera terungkap. Di atas lapangan, tempat di mana fakta akhirnya berbicara. Pada akhirnya, sepak bola tidak hanya soal rumor dan spekulasi, tetapi tentang proses, keputusan, dan kesiapan menghadapi tantangan nyata. Lobby Jong Hartman, munculnya nama Pascal Struijk, hingga tantangan Kim dengan full squad menunjukkan bahwa Timnas Indonesia kini berada dalam fase yang serius dan terukur. Gisek Fakta IJ, kami berkomitmen menyajikan analisis berbasis fakta dan konteks, agar publik tidak terjebak narasi berlebihan. Jika pembahasan ini menambah wawasan kamu, jangan lupa like, bagikan, dan subscribe untuk terus mengikuti analisis faktual lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Cek Fakta.